Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sahabat Nabi melakukan sholat tarawih? Sholat Nabi bagaimana? Sahabat Nabi melakukan sholat tarawih bagaimana? Sayyidina Umar bin Khattab itu ceritanya melihat orang sholat di masjid itu sekelompok-sekelompok. Ini dengan grupnya, ini dengan grupnya, dengan grupnya, dengan grupnya. Lalu Sayyidina Umar itu merasa ini kok kurang bagus, berantakan, sholat sana sini. Akhirnya dikumpulkan dalam satu imam. Lalu Sayyidina Umar mengumpulkan sholat di satu imam. Kemudian setelah itu diperintahkan oleh Sayyidina Umar melakukan sholat malam Ramadan qiyamul lail dengan satu imam. Ternyata dilihat oleh Sayyidina Umar menjadi satu yang sangat indah, sampai muncullah perkataan masyhur dari Sayyidina Umar, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah, sebaik-baik hal baru yang diadakan adalah ini. Ini hal baru tapi yang indah. Yang mengukuhkan siapa? Sayyidina Umar. Maka ini mengumpulkan tarawih dengan satu imam adalah sunnah khulafa' rasyidin, sunnahnya Umar bin Khattab. Yang sunnah Sayyidina Umar bin Khattab itu juga sunnah Nabi, karena Nabi yang menyuruh alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kemudian berapa bilangan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar dalam riwayat yang banyak menegaskan bahwasanya dilakukan sholat tarawih dengan 20 rakaat. Loh, Sayyidina Umar kok membatasi bilangan? Ini kok melanggar, wong Nabi gak membatasi kok. Sayyidina Umar membatasi 20, sementara Nabi tidak membatasi. Boleh 100 rakaat, boleh 200 rakaat, boleh 500 rakaat, boleh 10 rakaat. Tentu jawabannya adalah bukan mengiyakan pertanyaan ini. Jawabannya adalah selagi semua rakaat boleh, 20 juga boleh. Kan begitu, bukan dikatakan lalu Sayyidina Umar melanggar, tidak. Anda pun boleh membatasi diri Anda dengan 100 rakaat. Baik. Kemudian Sayyidina Umar melakukan 20 rakaat dan sahabat Nabi semuanya diam dan mengikuti sholat Sayyidina Umar bin Khattab 20 rakaat. Dan terus itu dari masa ke masa 20 sampai hari ini. Baik. Lalu mana yang benar antara 20 rakaat yang terjadi saat ini dengan yang 8 rakaat? Semuanya adalah dibenarkan, namanya qiyamul lail. Selagi Nabi tidak membatasi, maka Anda melakukan 8 rakaat juga sah sebagai sholat tarawih. Kalau Anda melakukan 16 rakaat juga sah sebagai qiyamul lail. Hanya mungkin di sana ada ungkapan dari sebagian madhab Hanafi, selagi tidak 20 tidak tarawih. Ini adalah ijtihad saja. Akan tapi 10 rakaat adalah qiyamul lail, 20 rakaat juga. Jadi yang melakukan 8 mendapatkan pahala, yang melakukan 10 mendapatkan pahala, yang melakukan 20 mendapatkan pahala. Nah, makanya jangan sampai meributkan hal yang demikian. Ini kadang-kadang ribut terus, berantem terus. Yang serem lagi adalah fatwa dari orang yang katanya alim, hebat dan sebagainya, tiba-tiba dengan begitu beraninya mengatakan bahwasanya lebih dari 8 rakaat adalah bid'ah, dan itu masuk dari catatan merah. Saya tulis merah langsung. Saat namanya tak merahkan. Kenapa kok? Kejam sekali. Karena itu kurang ajar dengan ulama-ulama, kurang ajar dengan khulafaur rasyidin, kurang ajar dengan para sahabat yang melakukan 20 rakaat. Yang melakukan 10 rakaat tidak ada masalah, yang melakukan 8 rakaat tidak ada masalah, dan yang melakukan lebih dari itu juga tidak ada masalah. Jadi 8 rakaat adalah juga sunnah Nabi SAW, ada sunnah qiyamul lail. 16 rakaat juga sunnah qiyamul lail, 20 rakaat juga sunnah qiyamul lail fi Ramadan. Baik. Kemudian setelah itu kita kembali kepada ulama, karena kita bukan ulama mujtahidin. Ulama-ulama besar, lalu bagaimana, apa kata ulama-ulama? 4 madhab semuanya mengambil pendapat bahasanya melakukan sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. Baik. 8 rakaat sunnah Nabi, 20 rakaat juga sunnah Nabi. Jangan sampai ada yang mengatakan itu bid'ah, enggak ada bid'ah di dalamnya. 8 rakaat sunnah Nabi, 20 rakaat sunnah Nabi. Karena apa? Nabi tidak membatasi sholat tarawih. Berapapun yang Anda lakukan, 8, 10 adalah sholat qiyamul lail fi Ramadan. Melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. 20 juga. Jadi semuanya adalah sunnah Nabi. Kemudian para sahabat dan para ulama, kenapa kok mentarjih, mendahulukan yang 20 rakaat? Yang 20 rakaat ini, lihat. Kalau Anda melakukan 16 rakaat, Anda melakukan sunnah Nabi.
dengan ijtihad, dengan pilihan bilangan Anda sendiri. 16 rakaat. Anda pengen buat grup saya tarawih 16 rakaat. Apakah boleh? Boleh. Saya pengen buat 22 rakaat, boleh, karena semuanya sunnah Nabi SAW. Cuman di saat seseorang mengambil 20 rakaat, maka di sini ada double sunnah. Makanya didahulukan para ulama. Yang pertama apa? Sunnah Nabi, yang kedua adalah sunnah khulafaur rasyidin. Sunnah Nabi qiyamul lail, tidak ada batas. Kemudian Sayyidina Umar melakukan 20 rakaat, maka dan diikuti sahabat Nabi, maka di saat melakukan 20 rakaat adalah sunnah Nabi Muhammad yang dapat qiyamul lail, kemudian mengikuti sahabat Nabi sunnah khulafaur rasyidin. Makanya ditarjih, didahulukan para ulama salat tarawih, lihat, dari masa ke masa adalah 20 rakaat. Witirnya terserah 3 sampai 11. Baik. Sehingga pada akhirnya tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. Sudah hampir menjadi kesepakatan di antara para ulama bahwasanya sholat tarawih 20 rakaat. Kemudian yang 8 gimana? Alhamdulillah, masa tarawih. Jangan bahas masa 8. Kita ini bulan Ramadan meningkatkan ibadah. Kita dalam irama mengajak orang untuk meningkatkan ibadah. Ramadan setahun sekali datangnya, jangan sampai kita lemah dalam ibadah. Baik, yang 8 rakaat alhamdulillah dia masih sholat tarawih, daripada dia di gardu, daripada dia enggak ini, daripada nonton sinetron, sholat tarawih alhamdulillah. Jangan dicaci yang sholat 8 rakaat. Hanya ayo, kita bulan Ramadan, bulan kemuliaan, bulan Allah mengangkat derajat, melipat gandakan pahala, ayo kita tingkatkan ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana? Mengikuti sunnah Nabi qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, kemudian mengikuti cara Sayyidina Umar bin Khattab, sunnah khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wal sunnah wa sunnat khulafa'ir rasyidin wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Baik, 20. Nah, kemudian lihat. Tidak ada setelah itu, tidak ada perbedaan di antara para ulama dalam sholat tarawih kecuali ada 20. Jadi ada 2 pendapat dalam sholat tarawih. Pertama, tidak ada perbedaan dari sisi 20 semua, hampir semua mengatakan 20 rakaat. Kemudian situ muncul perbedaan itu setelah beberapa waktu. Setelah beberapa waktu itu di zaman Imam Malik. Zaman Imam Malik ada perbedaan. Zaman Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan seterusnya, ini adalah sholat tarawih 20 rakaat. Kemudian ada zamannya Imam Malik, yaitu ahli Madinah. Jadi kalau bertanya bagaimana tentang sholat tarawih, ada 2 pendapat. Yang pertama adalah 20 rakaat, jumhur ulama, hampir 4 madhab semuanya. Kemudian di situ ada sebagian dari madhab Malik yang ada di Madinah mengatakan sholat tarawih itu adalah bukan 20 saja. Dalam sebagian madhab Imam Malik mengatakan bahwasanya sholat tarawihnya ahli Madinah itu adalah menjadi 36 rakaat. Boleh, Anda boleh mengambil pendapat ini. Kenapa kok 36 rakaat? Karena ahli Madinah itu tahu kalau sholat tarawih gak ada bilangannya dari Nabi. Waktu orang Mekah yang ada di Makkah melakukan sholat tarawih itu 224, 224, 224 maksudnya 44, 22 kemudian tawaf, 22 tawaf. Jadi setiap 4 rakaat tawaf mereka yang ada di Mekah. Bukan buru-buru kayak kita seperkilat begitu, sampai berapa menit sudah selesai, nggak begitu. Jadi sholat tarawihnya ahli Mekah waktu itu adalah melakukan sholat 2, 4, kemudian tawaf 7 kali. Jadi tawaf itu sunnah ya, semoga bisa umroh semuanya. Selain tawaf umroh dan haji, kita itu lari-lari muterin Ka'bah dengan niat ibadah, sudah dapat pahala sambil olahraga pagi. Tawaf itu lihat indahnya, tawaf lari 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pahalanya seperti orang sholat juga, enak ya. Nah, tawaf. Nah, ahli Makkah itu kalau melakukan sholat 2 rakaat setelah 4 tawaf, 2 tawaf, 2 tawaf. Ahli Madinah mereka orang yang senantiasa menanamkan rinduan kepada Allah. Melihat ibadahnya ahli Madinah seperti itu, ya kita harus tawaf. Cuman mana ada tawaf di Madinah, nggak ada Ka'bah. Lalu para ulama ahli Madinah waktu mengatakan, ya sudah kalau itu kita tambah rakaatnya. Pun Nabi tidak melarang kita menambah, sehingga tawafnya diganti rakaat lagi, sehingga jumlahnya pada akhirnya adalah menjadi 36 rakaat. 4 kali 4 berapa sih?
16. Jadi 4 rakaat ditambah 4 lagi. 4 rakaat tambah 4. 4 rakaat tambah 4 menjadi 16. Berarti 36 rakaat. Boleh. Anda mengambil 36 rakaat karena Anda merasa saya tidak tinggal di Mekah. 20-nya adalah ngikut Khulafaur Rasyidin, yang 16 rakaatnya adalah untuk menggantikan karena Anda tidak bisa tawaf. Masya Allah. Baik, sudahlah, jangan ribut masalah ini. Maksud kami adalah, hei para pengurus masjid, hendaknya di masjid itu diberi contoh yang terbaik, kemudian diberi himbauan kepada siapapun yang tidak mampu boleh istirahat. Artinya hendaknya masjid itu adalah yang terbaik, adalah yang terbanyak. 20 rakaat, tidak usah pakai 16 deh, sedang-sedang dah. 20 rakaat, kemudian bagi yang sudah sepuh, tidak mampu dan sebagainya, boleh memutus, namanya sholat sunnah kok. Tapi kalau sudah di masjid itu dimulai dengan yang paling rendah, untuk menambah itu sangat susah orang. Misalnya di masjid A ini, Masjid Umar, sholatnya adalah 10 rakaat. Coba santri kira-kira nambah enggak? Wah, 10 aja sudah Masya Allah sudah. Nafasnya setengah hilang sudah, capek. Apalagi buru-buru menambah. Tapi kalau sudah diprogram di sini ada 20 rakaat, ya, dengan bacaan yang tidak terlalu lama, dengan tartil, maka ya mau tidak mau berapa? Sholat 20 rakaat. Inilah maksud kami, ini yang kami hadirkan di sini. Di sini untuk menghindari caci maki justru. Karena apa? Justru kita ingin kembalikan kepada pendapat jumhur, yaitu 20 rakaat, akan tapi pun demikian tanpa harus mencaci yang 8 rakaat. Hanya himbauan kami adalah, upayakan Anda yang punya pengurus masjid, tugas Anda memakmurkan masjid untuk menjadi tempat ibadah, memakmurkan masjid dengan ahli ibadah. Bagaimana cara memakmurkannya? Ya, Anda membuat program-program pengajian, program-program ibadah, bagaimana memacu orang agar sholat berjamaah, termasuk di bulan Ramadan adalah program tadarus, membaca Al-Quran. Kemudian diantaranya adalah rutin, yang mau tidak mau mereka akan datang, yaitu sholat tarawih. Upayakan tarawihnya adalah 20 rakaat. Upayakan. Apalagi Anda mazhab Syafi'i, nggak ada perbedaan dalam hal ini. Nggak ada 8 rakaat dalam mazhab Imam Syafi'i, nggak ada. Cuman pun demikian, kalau ada orang yang malas hanya 8 rakaat, ya jangan disalahkan dia. Cuman kalau Anda pengurus masjid, hendaknya, kalaupun Anda pemalas pengurus masjid, ya upayakan masjid Anda, biarpun Anda sholatnya hanya 4 rakaat. Anda pengurus masjid yang malas, aduh 4 rakaat saja lah, tapi saya juga pengen pahala besar, saya malas, saya sakit-sakit, hanya 4 rakaat, tapi masjidku harus 20 rakaat. Karena Anda mengajak 20 rakaat, maka Anda pun dapatkan pahala nanti insyaAllah. Baik, ini saja. Kemudian setelah itu jangan ada khilaf masalah-masalah semacam ini, malulah kita. Umat Islam kok berantem saja. Kita itu punya berantem mingguan, punya berantem tahunan. Kalau berantem tahunan itu ada setiap bulan Ramadan, ada ribut. Bulan Maulid, ribut. Bulan apa? Ribut. Ini Masya Allah. Kenapa kok seperti itu? Mana pemahaman? Ada orang-orang yang keras, hatinya keras, pikirannya. Tidak bisa menerima pendapat orang lain. Lalu mengatakan seolah-olah orang lain terus langsung salah dan masuk neraka. Na'udzubillah. Bukan begitu Nabi mengajarkan. Bahkan Nabi sendiri dalam sholat tarawih itu, Nabi sengaja waktu Nabi tidak keluar lagi, karena Nabi, aku takut akan diwajibkan kepada kalian. Selagi tidak wajib, katakan tidak wajib. Yang enggak tarawih ya yang penting baik-baik sama tetangga deh. Cuman Anda akan kehilangan besarnya pahala di malam-malam bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan. Babu Fadli, insyaAllah ini bisa dibaca mumpung jauh-jauh dari Ramadan. Kalau pas musim tarawih, sudah tarawihnya 8, Anda rubah berantem nanti. Tapi jauh-jauh hari Anda bisa baca, Anda telaah, Anda fahami, ya. Ternyata semuanya adalah sunnah Nabi. Jelas ya? Witir Nabi 11, tarawih Nabi tidak ada bilangannya, tarawih sahabat Nabi 20. Ulama memilih 20 karena gabungan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang kurang dari 20 juga sunnah Nabi. Nggak ada bid'ah di sini. Yang mengatakan bid'ah, dia adalah ahli bid'ah.